Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Najat, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kami tetap konsisten dan istiqomah dengan tujuan utama kami, yaitu dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Kami dari Majelis Zikir Torekot Naqsabaniyah Kholidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi yang ingin memberikan warna dalam memahami agama ini, yaitu dari perspektif ruhaniyahnya. Karena pada perspektif jasmaniah dan syariat itu sudah amat lengkap dan amat banyak. Di sisi lain, manusia adalah makhluk ruhani. Oleh karena itu, ibadah ruhaniyah menjadi amat penting dan amat kritikal, karena itulah unsur utama dari manusia. Manusia adalah makhluk ruhani. Bahasan kita masih melanjutkan, yaitu tentang tafsir Quran Qadim. Kali ini kami akan membawakan sebuah ayat dari Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ini sebuah kondisi yang kalau dipahami dalam perspektif lahiriah adalah sebuah kondisi yang saling menafikan. Disuruh bersabar tetapi bersama Allah, atau dibalik, bersama Allah tetapi harus sabar. Itu orang kan inginnya bersama Allah tapi bergembira-ria. Baiklah, karena kami juga ada sebuah penugasan khusus dari Yang Mulia Tuan Guru Mursyid untuk memberikan semacam sharing pemahaman bahwa Yang Mulia mempunyai sebuah karya masterpiece terkait dengan teknologi alam ruhani. Bahwa selama ini yang kami sampaikan adalah sebuah metodologi, bagaimana metodologi dalam bertarekat. Namun alhamdulillah kali ini kami meningkat menjadi sebuah teknologi. Artinya ini bisa diaplikasikan. Teknologi itu namanya adalah Triangle NUX. NUX itu adalah singkatan dari Nuclear Weapon Quantum System. Sebagaimana kita tahu, nuklir adalah sebuah proses atau sebuah ledakan yang sangat dahsyat dari partikel-partikel yang saling bertumbukan, kemudian sudah nuklir tambah lagi weapon, jadi sangat-sangat dahsyat. Dan yang tumbukan itu akan menghasilkan sebuah quantum system. Quantum adalah sebuah istilah di tarekat kami yang secara umum dalam perspektif tasawuf itu dimaknai sebagai wukuf atau wusul, yaitu suatu kondisi bagaimana diri kita mampu memasuki alam ruhani. Baiklah, para pemirsa yang saya banggakan, wabil khusus jamaah Majelis Zikir Torekot Naqsabaniyah Kholidiyah Nusantara, kami akan mencoba menguraikan apa yang sudah menjadi rumusan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Mursyid. Yang intinya dari rumusan di NUX tersebut amatlah banyak, mungkin lebih dari 150
jenis rumusan, tetapi kami akan membawakan satu buah rumusan yang sifatnya universal, yaitu bagaimana ketika kita ingin merealisasikan tujuan-tujuan kita. Tentunya yang dimaksud dengan tujuan adalah sebagaimana yang telah digariskan dalam visi dan misi Thorikot kita ini. Karena satu hal yang prinsip adalah bahwa ketika kita akan mengeksekusi apapun yang menjadi cita-cita atau yang menjadi keinginan adalah itu murni sebuah visi dan misi. Jadi harus berlepas dari keinginan pribadi. Karena syaratnya itu kita harus dimutlakan, harus di ordinat 0, harus zero, tanpa ada pamrih, tanpa ada preferensi. Itu syarat utamanya. Rumusannya yaitu S kali H menghasilkan M. S adalah syariat, yaitu aktivitas atau tujuan yang ingin kita capai. Kemudian hakikat, tentu kita dengan menggandeng Sang Maha Mutlak, yaitu melalui tali wasilah, atau istilahnya dikodimkan, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan kita, atau lebih tepatnya apa yang diperintahkan, ditugaskan oleh Tuan Guru Mursyid kita, itu kita kodimkan, itu kita rohaniahkan di dalam dada kita. Kemudian di saat yang sama kita secara syariat juga melaksanakan metode-metode yang sudah diajarkan, yaitu metode standarnya seperti ubudiyah, kemudian tawajuh, kemudian suluk, sedekah, dan sebagainya. Nah, nanti pada suatu saat kita akan ketemu yang namanya ma'rifat, sebuah kondisi atau sebuah pemahaman baru atas terjadinya dua gaya tersebut. Nah, ini kebanyakan dari kita ini, termasuk saya sendiri, ketika menjumpai sebuah realitas di alam dunia ini, itu menganggap sebagai sebuah hukuman, sebagai sebuah hal yang negatif. Padahal ma'rifat di sini memang kebanyakan hal-hal yang sifatnya ujian, jadi tidak mengenakan. Tetapi sesungguhnya di balik ujian itu adalah sebuah potensi yang amat besar. Jadi inilah yang menjadi kuncinya. Jadi salah satu kunci untuk menghadapi hal tersebut, maka satu-satunya jalan kita adalah berada dalam kondisi zero. Jadi nolkan diri kita. Jadi hilangkan rasa merasa, hilangkan keinginan-keinginan kita, hilangkan preferensi kita, hilangkan pamrih kita. Jadi kita benar-benar hanya untuk lillahi ta'ala. Intinya sebenarnya itu, hilangkan semua kemelekatan, apalagi keinginan-keinginan yang sifatnya pribadi. Wah, itu udah pasti tidak jadi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan utama. Ini ada sebuah trik yang mungkin bisa saya bagi ya kepada jamaah semua, bahwa kadang-kadang memang kita harus sifatnya harus ekstrim. Justru menghadapi hal tersebut kita nikmati dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Itu justru kita akan disambut dengan hal yang luar biasa. Nah, atas dasar itulah kami dipahamkan dengan Quran surat Al-Baqarah itu 153. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kenyataan yang dianggap itu sebagai hal yang buruk, hal yang negatif, dianggap sebagai ujian, tetapi kita mampu beradaptasi, bahkan melampaui adaptasi, kita justru bergembira menikmati ujian itu, maka kita akan cepat-cepat menyelesaikan atau melewati kondisi tersebut. Nah, ketika itu terjadi, maka nanti kita akan ketemu sebuah
kenyataan baru atau syariat aksen kalau di dalam rumusnya Tuan Guru. Itulah yang dimaksud dengan naik dimensi. Jadi ketika upaya kita yang maksimal kemudian dibenturkan dengan atau dengan menggandeng Sang Maha Mutlak, kemudian nilai-nilai tersebut kita kodimkan, kemudian kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dan kita mampu beradaptasi, maka selanjutnya kita akan naik dimensi kepada sebuah kenyataan baru, atau istilah rumusannya adalah S-aksen. Nah, kenyataan baru tersebut, naik dimensi tersebut, bisa kita amati, bisa kita sadari, atau bahkan mungkin tidak terasa. Itu naik dimensi itu berbagai macam ragamnya yang bisa kita peroleh. Misalnya bisa menjalankan tugas-tugas dengan bagus, bahkan bisa melampaui yang semestinya, atau juga bisa meningkatkan potensi diri kita atau kualitas diri kita. Kita bisa menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih mudah berada dalam ordinat 0,0. Saya kira itu sudah saatnya sholat isya kita akhiri. Billahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.